kita luruskan, harus bersihkan hati kita, makin memantapkan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar yakin dengan apa yang Allah berikan ini adalah menjadi satu penyembuh buat diri kita. Nah, ini dia ya yang harus kita matangkan lagi dalam hati kita nih. Nah, buat jamaah yang ada di rumah mungkin yang sudah mengirimkan pertanyaan, yang udah nggak sabar pertanyaannya dijawab, langsung aja yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Nih ada pertanyaan bagus nih. Pertanyaan yang masuk mungkin sudah lihat ya. Enak kan kalau di Islam Tinda bisa dibacakan pertanyaannya. Nih ada pertanyaan Ustaz Sam. Pertanyaannya tuh dulu. Iya coba dulu. Polo-polo patera-terai. Masya Allah nih mataku. Atau nih. Sudah tua. Coba kita tambah dulu. Ya, kita lihat dulu. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Dari Saoda 4990. Ustadz, tolong dong jawab pertanyaan saya. Begini Pak Ustadz, kadang-kadang uang belanja suka nyisihin sedikit untuk berbagi kepada sanak famili. Itu hukumnya gimana ya? Soalnya suami saya itu pelit. Kalau untuk berbagi sama keluarga hanya cukup untuk uang belanja saja. Apalagi berbagi sama saudara dari saya. Gimana tuh Ustaz? Terima kasih banyak. Kayaknya ini pertanyaan untuk Ustadz Maulana deh. Karena pertanyaan keluarga Ustadz. Tapi Pak, kalau begitu Syam yang jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menghadapi orang yang pelit itu adalah sesuatu yang memang kita membutuhkan akhlak yang mendalam di dalamnya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan bahwa a'timan haramaka, berikan kepada orang yang pelit kepadamu. Jadi kalau misalnya ada orang yang pelit terhadap keluarganya, berarti dia belum memaknai hadis baginda Nabi SAW bahwasanya menyumbang kepada sesuatu yang lebih dekat dengan kita, kerabat kita itu jauh lebih besar pahalanya, bahkan beribu-ribu kali lipat lebih besar dibandingkan di luar daripada kerabat kita. Jadi kalau ada yang lebih membutuhkan di dalam kerabat, maka itu adalah sesuatu yang lebih diutamakan untuk diberikan dibandingkan kepada orang lain gitu. Apalagi kepada istri. Kalau istri itu adalah sesuatu yang wajib. Kalau sedekah itu adalah sesuatu yang disunnahkan, tapi kalau memberikan nafkah itu adalah sesuatu yang diwajibkan di dalam agama kita. Maka seorang suami wajiblah memberikan nafkah setelah nafkahnya tercukupi, tapi kadangkala banyak juga standarisasi nafkah ini yang terlalu tinggi, akhirnya menyebabkan si suami juga pelit terhadap kerabat-kerabatnya. Maka dari itu perlu untuk memahami dua-duanya, kedua pihak bahwasanya bersedekah, berbuat baik terhadap kerabat itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama kita dan Allah sangat mencintainya. Begitu mungkin Ustadz. Tabe saya berarti pertanyaan yang satunya Ustadz. Agar pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kenapa adik ipar saya selalu iri dengan saya setiap saya punya sesuatu, dia pasti tahu. Kami memang gak serumah, saya juga heran kenapa suami saya itu setiap membelikan sesuatu kepada saya selalu cerita kepada adiknya. Bahkan setiap gerak-gerik saya selalu diperhatikan. Tapi suami gak ngaku, kalau saya tanya kenapa pakai cerita-cerita ke adik segala sih, suami selalu marah. Mohon solusinya, saya harus gimana Ustadz? Sementara saudara-saudara saya jadi geram dengan sikap suami saya yang selalu pentingin adiknya dibandingkan istri dan anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya lebih baik kita bersangka baik, lebih baik kita memperbaiki diri daripada harus memperbaiki orang lain. Repot kalau kita memperbaiki orang, tapi bagusnya memperbaiki diri. Ketika ada orang yang iri sama kita, berbaik sangkalah bahwa kita punya kelebihan. Karena tidak mungkin ada orang yang iri kepada orang yang tidak punya apa-apa. Berarti kita punya kelebihan, itu yang utama. Kemudian kalau sekiranya suami memberitahukan setiap pemberiannya kepada kita, kepada adiknya, maka berbaik sangka juga. Kemungkinan besar sang kakak dalam hal ini suami lagi mengajarkan kebaikan kepada adiknya. Gini loh, aku udah kasih ini supaya dia beritahukan kepada adiknya kalau kau punya suami atau ada pasangan harus begini, harus begini, harus begini. Jadi lebih baik bersangka baik. Nah, gimana solusinya? Solusinya adalah inilah gunanya senantiasa kalau ada kebaikan
namanya berbagi, ada namanya bersyukur, bersyukur. Ada kan syukuran, dibeliin mobil baru, ada kan syukuran, panggil adik ipar, panggil semua untuk sama-sama menikmati. Jadi ada sesuatu barang, ya ayo kita sama-sama berbagi. Jadi ketika orang berbagi, menghilangkan iri hatinya orang yang iri kepada kita. Karena tidak ada peluang orang yang iri kalau kita berbagi. Apalagi kalau kita memberikan peluang kebaikan terhadap mereka. Sehingga maaf saya bisa katakan bahwa irinya itu akan hilang dengan sendirinya. Dengan adanya berbagi tersebut. Karena ketika kita menghadiahi maka akan mendapatkan kebaikan. Masya Allah, sebenarnya masih banyak ini Ustadz pertanyaan yang sudah masuk di postingan Islam itu indah. Banyaknya. Banyak sekali, tapi kita waktu yang singkat ini saya mau pergunakan sebaik-baiknya saya aja yang nanya ke Ustadz. Lah kok nanya? Apa itu? Aku yang mau nanya Ustadz tentang tema kita hari ini. Oh tema kita hari ini. Katanya kalau orang yang baca Al-Fatihah itu bisa juga untuk memenuhi hajat-hajat kita. Itu jelas. Jelas Ustadz. Karena ada di ayat keempatnya itu rahasia. Mau tahu gimana caranya membaca surah Al-Fatihah supaya rezeki lancar, urusan lancar, umur dipanjangkan. Mau tahu? Saya akan bahas Semuanya setelah yang bisa satu ini. diminta. Ada sebentar. Ada betul caranya? Ada caranya. Pokoknya siap praktek ya. Enggak sembarangan, Oh, iya, harus kita ada siap prakteknya. praktek Oh ntar. ya udah Ada kalau gitu praktek. jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, Jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau perlu siapin catatannya. Iya dong.